Yang tadi urusannya warga di sekolah ini yakin untuk berubah dan mengikuti terus bagus ya. Mengikuti berubah lebih baik dan positif sesuai perkembangan. Mampu menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian mengembangkan seluruh kemampuan terbaik demi tercapainya pendidikan yang baik. Luar biasa ya. Jadi yang pertama berubah dan perubahan lebih baik dan positif sesuai perkembangan. Kemudian yang dalam rumah yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua akan dapat terlaksana jika saling bekerja sama. Ya, sudah jelas ya, Bapak Ibu, jadi kita tanpa bekerja sama tidak bisa, tanpa sendiri kita tidak bisa menyelesaikan. Harus bersama-sama kita menyelesaikan apapun permasalahannya, kita selesaikan sama-sama, diskusi sama-sama. Dan dia pun itu misalnya tugas kalau kita bantu juga bersama kita ini bisa selesai yang baik masing-masing ini. Tulis balik itu lemnya sudah 4 jadinya. Apa rasanya? Sesudah terus lemnya. Masa bisa ngomongin? Oke, saya minta untuk Pak Herianto nih untuk menjelaskan nih ke depan. Dalam Al-Quran 5 pada Pak Herianto dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mencoba membacakan kalimat Bukang yang nomor 5 dan 6 dari tiap-tiap peserta yang hadir. Yang pertama itu, kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah dan mengikuti perubahan lebih baik dan positif sesuai perkembangan. Maksudnya mungkin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Itu bagus juga dan sangat baik yang harus kita jalankan sama-sama. Artinya setiap individu atau setiap guru itu memang harus berubah. Ya, harus jadi kumlot. Kan di sini berubah warna, kan di sini berubah warna. Bukan berubah apanya, berubah pengetahuannya dan juga cara menangkap setiap situasi yang ada. Ya, artinya mampu menyesuaikan diri, seperti itulah. Selanjutnya mampu menjadikan sekolah ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi pasti ya, setiap kita warga sekolah, terutama guru, kita harus meyakini di dalam diri bahwasanya yang namanya kita mengabdi pada sebuah instansi, yang jelas kita harus menjadikan instansi tersebut lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan selanjutnya tidak sampai juga yang nomor 2 dan nomor 3, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik
demi tercapainya pendidikan yang baik ya. Ini sangat baik juga. Artinya memang seorang guru atau utama kepala sekolah ya, dan juga komite sekolah, kepala sekolah, orang tua memang harus bekerja sama mengeluarkan seluruh kemampuan yang terbaik bagaimana sekolah itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, selalu menjaga keharmonisan dan kebersamaan keluarga sekolah. Ini sangat penting karena di dalam sebuah instansi jika ada pojok-pojok atau ada pak-pak, artinya terpecah belah. Guru ini suka sama si guru ini, guru itu suka sama si guru itu tidak baik. Dalam arti akan membuat kehancuran di sekolah itu. Makanya kita guru harus sering duduk bersama, tukar pikiran, mencari jalan keluar, bukan menjatuhkan atau menyalahkan satu sama lain. Itu. Kemudian yang terakhir bergotong royong dan bekerja sama. Ini sangat pasti ya, karena seorang guru, warga sekolah, komite sekolah memang harus selalu menerapkan azas gotong royong. Dan memang azas gotong royong ini tidak di sekolah saja, di masyarakat itu juga sudah mulai hilang. Dalam arti manusia itu sudah kenal duit, jadi dia maunya pakai duit terus, jadi tidak ada lagi gotong royongnya. Nah, makanya ini juga harus kita tekankan atau kita terapkan lagi di sekolah. Dan selanjutnya untuk kalimat penumpang yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semuanya akan dapat terlaksana jika saling bekerja sama. Ya, ini benar. Jadi kalau sama-sama guru, sama warga sekolah, terutama komite dan juga orang tua wali murid serta murid, jika tidak ada kerjasamanya, tak akan jalan ke sekolah. Artinya sekolah itu tidak akan maju. Begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Nah, dan ini kita harapkan mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya di tiap-tiap sekolah. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah paham bahwa bekerja sama ya, masih sama ya. Artinya kerjasama disiplin itu memang harus ada di sebuah instansi atau harus dilaksanakan oleh warga sekolah. Dan selanjutnya saling bekerja sama, masih juga sama ya, sama poinnya, nomor 1, 2, 3 sama poinnya. Dan poin 4 itu pendidikan. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu memerlukan ya sama juga lagi kerjasama gitu ya, kerjasama yang baik dari pihak sekolah, orang tua dan juga wali murid serta anak muridnya. Dan selanjutnya bernalar kritis itu penting untuk kemajuannya. Kita sebagai warga sekolah, sebagai siswa, sebagai guru, kepala sekolah dan juga komite sekolah ini memang harus berpikir kritis. Kritis itu dalam arti ya cepat tanggap ya menghadapi situasi, memahami permintaan zaman. Jadi sekarang ini kan kita sudah masuk zaman generasi Z kalau bahasa. Generasi Z itu kan anak-anak sudah dipenuhi atau dikauni dengan smartphone dan juga pengaruh-pengaruh dunia maya, TikTok dan lain sebagainya, sosmed dan segala macam. Itu sangat mempengaruhi kita dan warga di sekolah ini. Artinya melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi orang tua juga kita harus pintar-pintar memahami dan menguasai anak di rumah, bukan kita membiarkan atau menganggap itu sebuah hal yang tidak penting. Jadi menurut saya, dan itu yang bisa saya jelaskan sebagaimana yang sudah dipaparkan atau dibuat oleh teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi yang sangat luar biasa menjelaskan ya, dan menjawab semua ide-ide, gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh 5 rekan diskusi. Ya, Pak Hadi sudah benar sekali ya, apalagi sekarang zaman generasi Z kan. Jadi memang kita tidak tahu dari namanya ya, Android. Ini apalagi guru-guru mereka ini sistem pembelajaran kita ini dia berinovasi
ya, kreatif, ya, benar kritis, dan siswa itu bisa menyampaikan, ya, diberi kebebasan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah terjawab semua ini, enam lompat, ya, sangat bagus sekali, ya, dari rumusan-rumusan Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah kita menjawab semua ini, maka kita diharuskan, ya, peserta diskusi untuk menyimpulkan angka ke-6 dengan penumpang ini dari sebuah kesimpulan. Jadi ini cuma ke-6 penumpang ini sudah dijawab semua, maka peserta didik harus karena peserta diskusi diharuskan untuk menyimpulkan kalimat penumpang. Kita perwakilan sampai bisa menyimpulkan. Ini Pak Dodi menyimpulkan. Jadi anak menyimpulkan dari yang sudah terjawab oleh penumpang ya, bisa disimpulkan sebuah kalimat. Dari apa yang bisa dituliskan oleh kawan-kawan. Coba saya sedikit menyimpulkan, tapi ini bukan simpulkan sih, sebenarnya merangkum saja. Jadi dari semua yang dipaparkan ada beberapa kalimat yang harus terisi, ada 6. Itu merupakan kita kembali dibangunkan, itu sebenarnya. Kita kembali dibangunkan, kita kembali diarahkan apa kepada diri kita, substansinya kita bersekolah, pendidikan di sekolah itu bagaimana dan harusnya seperti apa. Nah, dari mulai potensi diri sendiri, lingkungan, dan juga sampai kepada sasarannya adalah untuk siswa kita ataupun peserta didik. Nah, untuk semua yang ditanyakan ini tadi sebenarnya sudah lama ditanyakan kepada diri kita, cuma kita kadang sering lupa. Kita memimpikan murid yang seperti apa, semua sudah terjawab, semuanya sangat-sangat bagus. Kita percaya juga semua siswa itu tidak ada yang bodoh. Semuanya punya kecerdasan dan kemampuannya masing-masing. Sekolah kita kembali mengutamakan apa yang diutamakan, apa yang menjadi harapan untuk outputnya, goalsnya nanti apa. Murid di sekolah kita sadar bahwa apa kewajiban dan hak mereka. Serta warga di sekolah kita semuanya kita yakin bahwa sekolah ini harus terus maju. Artinya apa? Jangan stuck di tempat, harus maju, mengikuti dengan semua yang ada. Perkembangan teknologi, pengetahuan, generasi yang Gen Z. Kita ini generasi milenial. Tapi di atas kita generasi seterusnya adalah Gen Z. Kemudian dan yang terakhir, untuk mencapai itu semua, warga kita di sekolah ini paham betul bahwa apa yang harus dilakukan. Semua jawabnya bersama tadi, harus saling bekerja sama. Saya rasa yang sudah dipaparkan kawan tadi sudah cukup menggambarkan apa yang pengen dan kita ingin, gitu. Apa yang kita pengen dan tidak ingin sebenarnya. Karena satu dan lain hal mungkin hal-hal yang sekecil ini jadi terlupa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sekolah, guru, siswa, warga sekolah semua harus mau tidak mau harus berubah, harus menuju perubahan karena semakin cepat sekarang sudah revolusi industri 4.0, sebentar lagi 5.0. Jadi tidak ada lagi kata mau tidak mau, semua harus mau. Oke, saya rasa cukup itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Claudia. Sungguh luar biasa. Intinya di sini itu harus berubah ya, berubah sesegera mungkin bahwa caranya dan betul lama-lama kita mulai melakukan perubahan. Apa itu visi? Tadi visi sudah dikasih oleh
Jadi sebagai cerita dengan bicara cerita dengan ini dicapai. Nah ini isi sekian dari dua mas yang saya ambil dokumen satu yang hasil 2021 ini isi sekolah sekian dari dua terakhir menjadi sekolah yang responsif dan produktif di bidang kemaritiman terhadap kebutuhan dunia kerja di era global berdasarkan kritik dan perintah. Nah, usulan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid? Jadi visi-visi yang tadi itu apakah sudah selaras dengan cita-cita kita murid yang harusnya kita visi di dalam apa kita murid? Dan usulan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi sekolah tadi itu ada nggak kita yang ingin ditambahkan atau kita sesuaikan yang sesuaikan dengan kita Eropa yang kita berikan? Jika ya, apa saja? Jika ya, apa saja? Ini sebagai contohnya berbeda. Ini kita bersama ini sebagai gambarannya, ya. Kalau kita jelaskan satu-satu, nggak selesai sebagai gambarannya ya, sebagai gambaran. Jadi nanti ketika kita ada pertemuan nanti kita buat sama-sama nih nyanyi di sekolah ini. Jadi dari istilah tadi, dari kalimat rompai visi misalnya, kita bisa merumuskan visi baru hasil dari revisi visi lama. Hasil diskusi kelompok nanti. Nanti ada guru kan juga ada meeting murid. Nah, ini ada kalau kita dapat bersama-sama dari sesuatu hal itu tidak ada saling nyala ya. Kita ada sekarang konsekuensi. Kita tahu. Saling nyala. Kemudian diskusi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi visi baru nanti yang akan kita rumuskan itu sesuai dengan perilaku murid di sekolah, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan itu. Sikap dan berlaku contohnya, contoh berlaku guru, murid, kepala sekolah, orang tua terkait visi yang dirumuskan visi baru itu. Yang yang pertama itu guru masuk cepat waktu. Ini harus disebutkan ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Mengajar menyenangkan. Jadi kalau di rumah belajar sebenarnya berpusat kepada anak. Mengajar jelas dengan daya pelajaran yang inovasi ya, sehingga tidak monoton, sehingga anak tidak bosan. Jadi kita itu sebenarnya untuk mereka itu sebagai fasilitator aja, ya aktif anak. Yang kedua, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Sepakatan bersama ketika kita lakukan segala itu. Kalau ada sopan murid, tidak ada menuntut kita ya. Murid yang disiplin dan sopan pada guru. Contohnya, ini kalau dia contoh yang mulia, dia beda kalau kita mengalami dengan yang ketiga, orang tua yang mendampingi anak belajar. Orang tua jangan berlepas tangan ya, dan guru kan, berperan dalam mendampingi anak belajar. Yang bakal cerminan dari visi yang baru yang saya buat ini. Nah,
inisiatif prakarsa perumahan, maksudnya inisiatif. Nah, sehingga kita sudah lakukan tadi, sudah berdiskusi sama dengan orang tua murid, maka sudah terwujud visi baru. Maka kita mengambil suatu kalimat perubahan itu mewujudkan, contohnya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Ada bisa itu ada teknologi. Sehingga itu bisa berubah kita menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Nah, jadi perkara perubahan dari itu rencana perubahan itu menggunakan alur Pakca. Nah, Pakca itu berasal dari bahasa Jawa. Sunda Pakca ini akronim singkat terdiri dari 5 kata. Di mana ini Pakca perkara perubahan menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan mana? Ini ada di atasnya kalimat perubahan menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Nah, kita Pakca B itu buat pertanyaan pertama. Itu ada pertanyaan seperti bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi sesuai kalimat perubahan perkasa yang kita sebutkan di bisnis baru. Jadi ada pertanyaan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, contohnya saya mengajak murid berdiskusi mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Perlu bertukar pikiran pada kepala sekolah. Yang ketiga, bertukar pikiran dengan teman sejawat dan berkaitan tentang pengalaman pembelajaran dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menggunakan media teknologi secara maksimal. Yang kelima, merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kita jawab dari pertanyaan bagaimana menggunakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Perlu buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Jadi ini Pak jadi bukan satu orang yang apa dari pendapat kawan tersebut dari sebuah pertanyaan kalau ya pertanyaan kita sama-sama melakukan pertanyaan ini. Ambil pelajaran, kita ambil pelajaran. Siapa saja yang partisipasi pertanyaan, siapa saja yang partisipasi dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi. Pertanyaan ini boleh 3, boleh 4, boleh pilihan bahasa diskusi kita itu. Yang pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, keterampilan apa saja yang sudah guru miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu satu, semua pihak mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid dan orang tua, semua terlibat. Semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid dan orang tua murid. Yang kedua, mulai dari kegiatan pembukaan pembelajaran ini sampai kegiatan tutup. Mulai dari kegiatan pembelajaran ini sampai tutup. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkreativitas, keterampilan inovatif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, serta mengadakan variasi-variasi dalam menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ambil pelajaran. Kemudian nih, yang ketiga gali mimpi. Pertanyaannya, kira-kira apa? Hal apa yang dihasilkan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, apa
biasa tahu yang tak terjadi ketika pembelajaran berbasis teknologi dapat menyerang poin dan sudah bagaimana perasaan kita sudah mengimplementasikan belajar yang kelas atau belum. Jadi tindakan untuk berbicara atau menilai aktifan murid kita melakukan pendidikan.